Oke, akhirnya kita ketemu lagi teman-teman. Tadi sorry banget macet soalnya. Terus akhirnya udah nyampe rumah, terus bisa live untuk kita ngebahas stop bullying bibir sumbing. Tapi aku pengen make sure dulu apakah suaranya jelas nggak teman-teman. Please kasih sign atau tanda. Ya tadi juga hujan, Rusiana. Tadi hujan banget, macet dan biasalah kalau misalnya Instagram live kita nggak pakai bantuan internet atau wifi itu pasti berantakan, pasti hancur deh suaranya. Tapi ini kata Raja Ahmad udah jelas banget. Terus Rusiana seperes kanan dari nyeker ya. Jadi tadi nggak tahu driver di mana, terus harus tes antigen karena besok harus keluar kota teman-teman. Terus jadinya akhirnya ya udahlah nyeker lah. Karena nggak mungkin lagi nunggu driver untuk membawa ke Bumame. Oke, jadi kita akan ngebahas apa sih sebenarnya? Kita akan ngebahas soal bullying di kalangan anak-anak yang menderita bibir sumbing. Tapi ternyata nggak cuman kita aja yang menghadapi bullying, nggak cuman orang yang di kantor aja menghadapi bullying, tapi anak-anak yang mungkin punya kondisi fisik yang berbeda daripada kita, dibanding kita gitu. Mereka juga ternyata, nauzubillah min dzalik guys, juga menjadi korban bullying dari lingkungannya. Dan ini nggak terjadi hanya di Indonesia, tapi aku percaya juga terjadi globally. Aku akan mengundang dulu deh teman-teman dari Smile Train Indonesia. Jadi Smile Train Indonesia ini adalah terbesar di dunia yang membantu untuk memberikan harapan buat anak-anak berbibir sumbing untuk hidup secara normal kayak kita-kita ini gitu. Ada Mbak Mona, Hai. hai. Ketemu lagi. Akhirnya Akhirnya udah di rumah ya. sampai rumah. Aduh Mbak, Jakarta hari ini gila Syukurlah. hujannya. Banget banget dari siang kayaknya Rasain ya. sendiri kan. Tadi Heeh, siang nggak berhenti-berhenti. bener. Gitu. Aku juga akan undang Mbak Desi ya. Ya. Jadi Mbak Mbak Mona ini sebentar. Mm-mm. Mbak Mona adalah dari Smile Train juga. Kalau Mbak Desi adalah Iya. Country Manager and Program Director Smile Train Indonesia. Yes, Kalau betul. Mbak Mona adalah Program Director East Region Smile Train Yes, Indonesia. bener. Jadi kita di Small Oke. Train tuh memang kita di apa ya namanya dibagilah di tiga zona gitu ya, tiga region. Hmm, Jadi ada di barat, tengah, dan timur. Nah, aku kebetulan oke. pegang timur, Mbak Desi pegang semuanya, tapi ada juga pegang mitra di bagian tengah Indonesia. Hmm, Kemudian hmm. ada namanya Pak Erwin juga dia pegang area Sumatera gitu. Oke. Halo Mbak Desi, Hai akhirnya. Mas Rory, wah seneng banget ya, excited ya. Iya. Tadi berjuang banget di tengah macet. Akhirnya Iya, nggak bisa, Mbak. aduh, I feel you lah ya, sama kita juga suka begitu ya. Kita mungkin sama-sama terjebak macet tadi. Oke, aku akan mungkin ke Mbak Mona dulu kali ya. Jadi ini Mm-mm. adalah dua orang perempuan teman-teman yang hebat banget yang mereka mendedikasikan hidupnya untuk membantu anak-anak dengan bibir sumbing. Tapi mungkin Mbak Mona sama Mbak Desi bisa jelasin kayak gimana sih fenomena bibir sumbing itu di Indonesia Mbak khususnya. Ini kan kelainan dari lahir kan, bukan karena sakit apa atau misalnya syaraf atau lain sebagainya. Ini gangguan dari lahir kan. Iya, iya betul. Monggo Mbak Desi. Iya, oke, thank you. Ya, Mas Rory, untuk bibir sumbing ya, itu betul seperti yang Mas Rory sampaikan, ini adalah kondisi lahir. Kondisi lahir yang bisa diperbaiki dengan cara dioperasi. Nah, jadi Hmm, bibir sumbing itu adalah kategori yang bisa diperbaiki dengan cara dioperasi. Nah, kalau kita bilang fenomena, sebetulnya sih bukan fenomena karena ini setiap tahun. Nah, setiap ya. tahun di mana kasusnya semakin hari semakin bertambah gitu. Nah, ini kan terjadi kepada ibu-ibu hamil ya. Jadi Hmm, selama masih ada kelahiran, selalu ada potensi bayi bisa lahir dalam kondisi bibir Ya, sumbing. betul. Nah, oke. untuk Asia itu dari 700 kelahiran, satu lahir sumbing. Nah, kalau di Indonesia Wow. itu bahkan perkiraannya kalau kita ambil dengan rate yang rata-rata tadi ya, Hmm, 700 kelahiran satu sumbing dengan populasi Indonesia yang mungkin 6 juta kelahiran per tahun, bisa dibayangkan kan bisa sekitar begitu 8 banyak. Ya. ribuan bayi lahir dalam Oke. kondisi bibir sumbing. Nah, kebayang Ini nggak juga itu? mm-mm. Ini juga penting banget sih buat teman-teman yang mungkin ada saudara tetangga atau yang teman-teman tahu ada bibir sumbing gitu.
ternyata kita bisa menghubungi Smile Train ya Ya. untuk minta bantuan itu. Tapi mungkin Mbak Mona juga bisa memberikan ini kali Mbak, apa namanya, konteks juga nih. Emang bullying untuk bibir sumbing ini memang terjadi ya Mbak? Yes, indeed. Terjadi banyak sekali di pasien-pasien memang yang dioperasi melalui programnya Smile Train Indonesia ya. Jadi nah, banyaklah salah satu tadi sempat saya sebutkan di awal tadi itu bahwa salah satunya adalah mereka mengalami ejekan di lingkungan, tidak hanya di rumah ya, tapi juga di sekolah, sehingga mereka jadi mau dipaksa kayak apa juga sekolah jadi malu kalau belum dioperasi atau belum diperbaiki sumbingnya gitu. Dan nggak hanya anak-anaknya juga, jadi keluarganya pun atau orang tuanya juga mengalami Tekanan sosial itu. tekanan, yes betul, tekanan sosial gitu. Jadi banyak sih yang mengalami seperti itu. Ini Gitu. menarik banget sih. Kemarin aku sama Akbari, Mbak pasti juga kenal. Hai Mas Akbari kayaknya ada di sini deh. Ada nih. Tadi sama-sama terjebak macet. Minggu lalu kami ngebahas soal bullying di lingkungan kantor Mbak. Jadi terkait dengan kasus di KPI itu kan, terus ada bullying kantor bahkan pelecehan seksual gitu. Nah, aku juga baru tahu ternyata masyarakat kita itu bahkan membuli orang yang sudah secara mental mungkin juga udah menderita karena kondisinya berbeda gitu ya Mbak. Iya. Monggo Mbak Desi mungkin mau nambahin. Iya, jadi bullying itu memang bisa terjadi pada siapa saja ya. Nah, kalau yang dialami oleh anak-anak penderita bibir sumbing itu tentunya dari dia lahir. Dari dia lahir itu sudah menjadi stigma bahwa anak ini seperti ditakdirkan untuk sulit mendapatkan kehidupan yang layak gitu dari ketika dia lahir. Bahkan bullying itu bisa terjadi dari keluarga terdekatnya sendiri, dimulai dari keluarga terdekat ya. Karena ya itu tadi dengan bentuk menolak kehadiran mereka, terus kemudian dengan tekanan tadi dari keluarga terdekatnya. Nah, kadang-kadang juga justru keluarga terdekatnya atau mungkin ibunya dalam hal ini harus mengurus bayi yang dalam kondisi bibir sumbing, belum lagi stigma-stigma tentang bibir sumbing, mitos-mitos bahwa itu terkait dengan hal-hal yang suatu aib seperti itu. Nah, itu kan sudah bentuk psikis ya, secara psikologis buat si ibu. Nah, kemudian ketika anak ini sudah bermain, mungkin kalau masih anak-anak ketika dia dipanggil dengan sesuatu yang identik dengan kondisi lahirnya gitu kan, itu mungkin dia akan biasa-biasa saja. Tapi ketika anak ini sudah mulai dewasa, ya besar lah masuk usia sekolah gitu, ketika masuk sekolah baru mau ngomong aja udah diejek gitu. Aduh, kebayang ya gimana seisi satu sekolah mungkin atau di lingkungannya. Nah, itulah yang sangat memprihatinkan karena tidak saja dari sisi kejiwaannya tapi juga akhirnya anak ini tidak mau sekolah. Nah, itu kan jadi tidak layak mendapat pendidikan. Akhirnya terjadi pembodohan seperti itu. Tapi yang membuat aku penasaran adalah para orang tua, gimana caranya agar mereka satu mentalnya juga nggak kena, dan yang kedua melindungi anak-anaknya agar mentalnya nggak kena, Mbak. Pengalamannya gimana teman-teman? Nah, ya tadi Mas Rory sempat mention bahwa perempuan-perempuan hebat. Nah, kalau saya bilang perempuan-perempuan hebat itu adalah para orang tua yang mempunyai anak istimewa dengan kondisi bibir sumbing. Mereka adalah yang kita bilang perempuan hebat gitu. Karena dia ada ketika si bayi melihat dunia yang pertama kalinya gitu ya. Itu mereka ada buat anak itu. Dan melindungi, bahkan dia berani speak up atau menyampaikan, hey aku punya anak istimewa loh gitu. Dan tidak ada yang berbeda karena anak saya juga harus bisa mendapatkan apa yang seperti kalian juga banyak dapatkan. Yang punya mentality gitu, maksudnya mereka speak up dan mereka nggak malu, mereka nggak menutupi, bahkan ya udah inilah apa adanya gitu Mbak. Iya, secara spesifik sih sebetulnya memang kurang ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk campaign kita ya, termasuk dengan kita bilang stop bullying itu, karena sebenarnya tidak ada yang salah gitu, tidak ada salah, tidak ada kaitannya dengan aib atau tidak ada kaitan dengan mitos. Semua perempuan yang kondisi hamil bisa saja terjadi gitu loh dengan kelahiran bayi dalam kondisi bibir sumbing. Jadi sama sekali tidak ada kaitannya dengan itu gitu. Jadi
inilah yang kita selalu sampaikan bahwa kalau bukan keluarga terdekat, terutama ibu gitu ya, mereka nggak akan punya siapa-siapa. Nah, disinilah kita lakukan campaign ibu-ibu, keluarga terdekat. Mereka nggak punya siapa-siapa gitu, kalau bukan keluarga terdekatnya gitu, yang membuat mereka semangat. Mbak Mona, biasanya Ya, Smile Train apa yang dilakukan? Mungkin dari segi ya, treatment untuk ya, anak-anak ini, teman-teman membantu untuk operasinya. Tapi ya. soal edukasi ke masyarakat, Mbak, biar bullying terhadap mereka yang udah mungkin secara fisik juga sudah berbeda, tapi secara mental mereka juga harus menahan social pressure. Edukasi buat masyarakat biar nggak ngebully gimana tuh, Mbak? Oke, jadi memang perjalanan edukasi kita dari Small Train awal di Indonesia itu memang nggak mudah ya, Mas Rory ya. Jadi yang pertama adalah kita juga di awal-awal Small Train ada di Indonesia, banyak yang apa ya, nggak berani untuk mengungkapkan ini loh, ada apa, nggak, anak saya butuh bantuan tuh, banyak yang nggak berani, bahkan ditemui di lapangan oleh kita atau relawan dan sebagainya, malah diupetin kayak aduh nanti aku diomongin, aduh nanti aku dioperasi gimana gitu. Even terminologi operasi sendiri pun mereka juga masih bingung gitu. Tapi kan seiring dengan berjalannya waktu, kita bekerja sama dengan para pihak, kami bisa bilang banyak sekali yang mendukung program Smile Train di Indonesia ini gitu lah, dari institusi, baik ada dari pemerintahan, militer secara khususnya. Jadi kita udah bekerja sama dengan institusi militer, TNI, Polri dari sejak tahun sudah lama ya, dari 2010-an gitu sampai dengan sekarang ini, dan kemudian dengan anak-anak sekolah, mahasiswa, terus komunitas di daerah, di provinsi-provinsi lain, dan ada pekerja sosial, relawan. Jadi kita menggandeng para pihak untuk bantu kita menyebarluaskan. Pertama ini menyebarluaskan dulu, ada loh program operasi gratis, dan ini benar-benar gratis, dan operasinya hanya singkat aja gitu ya, paling sekitar 45 menit sampai 1 jam, dan itu langsung mengubah senyumnya. Dan kita mulai dengan kasih lihat testimoni dari pasien, mulut ke mulut. Itu kan juga salah satu hal yang apa ya, Efektif moving gitu loh. Iya, gitu loh, bahwa jadi sebenarnya bahkan untuk menyadarkan masyarakat apabila ada anak atau kerabat tetangga yang bibir sumbing terus dioperasi, itu pun juga PR tersendiri ya untuk mendidik mereka untuk yuk kita operasi, akan hanya 45 menit, dan setelah operasi perbedaannya pun akan terlihat signifikan. Itu ternyata perjuangan sendiri ya, Mbak. Oke. Mungkin Mbak Desi juga mungkin bisa kasih kayak contoh apa ya, cerita yang menyentuh, Mbak, dari pengalaman teman-teman Smile Train yang udah pernah kalian alami, yang benar-benar Mbak Desi nggak bisa lupain. Sebenarnya sih hampir semua kali yang semua istimewa, cuman ada yang sampai saat ini nggak akan pernah saya lupakan, itu sebuah semangat gitu, semangat dari seorang anak yang sebenarnya dia terlambat gitu. Keterlambat mungkin juga tadi karena ketidakpedulian sekelilingnya gitu, bahwa dia itu ingin sekali gitu bisa terus diperlakukan seperti anak-anak normal gitu ya. Jadi seharusnya di usia itu dia sudah sekolah gitu ya, mungkin sudah sekolah dasar. Jadi dia tetap, jadi kakaknya sekolah, dia tetap nganterin sekolah juga, hanya untuk pengen masuk sekolah gitu. Tapi di sini orang tuanya yang defense karena dia tahu anaknya sering diejek. Begitu pula kakaknya. Nah, dari jauh dia senang jemput kakaknya sekolah, dan kemudian juga pulang gitu ya, untuk diboncengin gitu, naik ke sepeda. Dan akhirnya dengan alasannya dia tahu, mendapat informasi bahwa akan ada operasi bibir sumbing karena orang tuanya sibuk berjualan. Jadi kalau orang tuanya ini tidak jualan hari itu, maka otomatis kehidupan keluarganya hari itu mereka tidak mempunyai biaya untuk menyediakan makanan ya. Nah, kemudian setelah mendapat informasi, social worker kami membantu untuk mengunjungi, dan anak ini akhirnya dioperasi dengan ditemani hanya social worker kami saja. Setelah itu dia dioperasi, hal pertama yang paling dia inginkan ketika ditanya adalah dia ingin sekolah, ingin seperti kakaknya. Bayangkan di usia 10 tahun dia baru masuk sekolah dasar.
Ya. 10 tahun dia baru masuk sekolah dasar kelas 1, semangat sekolahnya luar biasa. Langsung apa ditanya maunya apa, dia minta dibelikan seragam. Anak ini sangat mandiri gitu ya. Dia tahu apa yang dia pingin, dan dia mungkin karena sering lihat kakaknya belajar apa, akhirnya dia sendiri sudah Termotivasi. bisa baca. Jadi yang saya memposisikan, kalau dari usia segitu kan pasti anak ini sudah punya perasaan gitu, bagaimana dia diperlakukan oleh sekelilingnya, tapi semangatnya ini luar biasa. Dan sampai kita operasi dia itu untuk langit-langitnya, akhirnya dia juga berusaha terus, apa yang bisa dia lakukan, dia pasti lakukan. Dia akan aktif bertanya, saya harus bicara seperti apa gitu untuk melatih suaranya. Anak ini luar biasa sekali, dan itulah pengalaman yang sangat berkesan gitu. Salah satunya sih, sebenarnya kalau ditanya banyak banget, tapi kita bicara semangat dan bagaimana seorang penderita bisa menyikapi bullying yang dilakukan terhadap dirinya gitu. Jadi di sini contoh, kalau mereka saja bisa, kenapa kita tidak mempunyai empati untuk mendukung mereka gitu loh. Mendukung mereka bahwa setelah dioperasi itu, Mbak, apa yang terjadi? Dia sekolah. Itu permintaan pertamanya. Setelah dia dioperasi, dia sekolah. Dan dia selalu kirim foto baju sekolahnya ke social worker saya, ke social worker kami, dan dia selalu update gitu ya. Luar biasa anak ini, bahkan dia nggak pernah terlambat, nggak ada kelas yang dia tinggalin gitu. Itu sih. Oke. Sekarang kalau misalnya ada anak dari teman-teman yang lihat atau tetangga, saudara, ada yang menderita bibir sumbing, apa yang harus mereka lakukan? Sederhana sekali sebenarnya. Sekarang ini kayak contoh nih, Mas Rory kan luar biasa banyak followersnya. Dari sekian yang join pada kegiatan pada live kita hari ini, dia tahu tentang Smile Train. Cari tahu deh Smile Train Indonesia itu melalui sosial media. Kita juga ada di Facebook, ada di Instagram, DM ke kita gitu loh. Bagaimana cara untuk mendapatkannya, untuk informasi? Nanti tentu saja langsung 1x24 jam kami tindak lanjuti. Yang pertama kami tanya mereka ada di daerah mana, kemudian pasiennya ya, terutama di daerah mana, dan biasanya itu kita langsung tindak lanjuti untuk mengarahkannya mereka ke lokasi atau yang terdekat dengan mitra Smile Train gitu, rumah sakit misalnya di sana. Jadi sang gratis. Kita jamin gratis ya. Bahkan jadi mungkin guys, ingat nama-nama Smile Train Indonesia biar lebih baik. Betul, ada saudara tetangga kita yang kena bibir sumbing atau mengalami bibir sumbing, langsung hubungi Smile Train, mereka nanti akan refer gimana cara biar bisa operasi, dan gratis semuanya ya. Gratis. Biasanya apa sih mitos-mitos yang menghalangi orang tua atau menghalangi anak untuk mendapatkan operasi, kesembuhan? Mitos apa yang paling banyak, Mbak? Mitos pastinya sih sebenarnya, kalau mitos itu kan kalau kita bilang anak dengan kondisi bibir sumbing ya, mitosnya tuh ini waktu lahir ini biasanya bapaknya, mungkin kalau nelayan ya, nih bapaknya mancing ikan mancing ikan yang nggak, yang itu yang paling nggak banyak boleh ya? Gitu ya. Terus ada yang orang tuanya, saya punya pasien yang sampai sekarang itu yang dia selalu ingat, suaminya ini bekerja sebagai tenaga jasa apa sih, fotokopi gitu. Jadi kalau ada surat-surat fotokopi yang gagal atau apa kan dia harus sobek. Hingga waktu dia lahir, anaknya lahir dengan kondisi bibir sumbing, sekelilingnya bahkan dari keluarganya sendiri, kalau nggak salah saya ingat waktu itu mertuanya sampai bilang, kamu sih suka sobek-sobek kertas gitu. Jadi ini maksudnya dan sebenarnya kalau dibilang latar belakang pendidikan keluarga ini bukan yang sama sekali benar-benar nggak punya pendidikan gitu. Nah inilah yang jadi iya. Mbak Mona juga mungkin ada pengalaman juga nggak, Mbak? Mitos-mitos apa lagi, Mbak, selain fotokopi, mancing gitu? Kalau mitos rata-rata banyak kan seperti itu. Tapi kalau berdasarkan pengalaman saya di timur Indonesia, itu banyak juga terjadi karena pernikahan dini, kemudian dini banget ya gitu ya. Kemudian pernikahannya juga banyak yang sedarah gitu, sehingga pertaliannya darahnya terlalu dekat itu, misalnya di wilayah Nusa Tenggara Timur seperti yang saya temuin ya gitu. Dan kemudian ada juga yang
kalaupun dia nggak mau dioperasi, anaknya itu dia menganggap suatu anugerah dari Tuhan sehingga nggak perlu dioperasi karena kan Tuhan udah Waduh. kasih begitu. Jadi nggak perlu diperbaikin gitu. Jadi ya udah Wow. saya mengamini aja apa yang diberikan Tuhan Mm-mm. kepada saya gitu. Tapi kita pas apa anaknya sudah besar pun kita tidak bisa, kita merasakan bahwa dia tuh butuh operasinya gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang membuat kita cukup sedih sih di lapangan, dan kita berharap bahwa edukasi ini, informasi ini tuh bisa diterima bahwa bukan karena mitos loh ini terjadi gitu. Dan kan tadi seperti Mbak Desi bilang terjadi pada saat kehamilan di trimester pertama itu ada banyak faktornya, tidak ada satu faktor spesifik pun yang memang menentukan kenapa sih bisa terlahir dengan sumbing. Jadi bisa Paham banget, paham. banyak multifaktor gitu. Ini kayak kepercayaan di Jawa juga sih Mbak, aku nggak tahu ya. Di Indonesia mungkin juga, tapi di Jawa dulu itu banyak banget mitos, misalnya kalau kita makan, kan kalau makanan dibungkus daun pisang itu ada pincuk, dipincuk Iya. ya kan. Kalau pincuknya nggak dibuang, nanti tangan anaknya kayak begini nih. Gitu. Ya. Terus pisang bagian samping itu nggak boleh dimakan karena nanti kayak bawa sial. Terlalu banyak mitos-mitos di negeri ini yang Ya. akhirnya justru malah membuat tersiksa gitu ya. Ya, nah yang ekstrim itu sih sebenarnya stigma suka ngomongin orang gitu. Jadi Itu kayak iya, udah jadi penyakit ya. jadi misalnya waktu hamil suka ngomongin orang sih gitu. Jadi Ya. ya dianggapnya ya seperti itu gitu, suka ngomongin orang. Jadi dan juga apa kayak maghrib gitu, jangan sering keluar gitu. Jadi Oke. itu Macam-macam yang ya. mitos-mitos macam-macam lah gitu. Oke. Banyak Oke, terus- kaitan-kaitannya. Aku udah mempelajari nih. Jadi Smile Train ini juga selain membantu penanganan secara medis, ternyata juga ada program namanya Comprehensive Cleft Care, CCCL Triple C. Ini apa nih Comprehensive Cleft Care ini? Mungkin bisa jelasin teman-teman. Ya, Nana mungkin bisa bantu Oke. jelasin. Jadi Smile Train itu tidak hanya menyediakan operasi gratisnya saja, tapi kita juga menyediakan perawatan yang komprehensif. Artinya mulai dari pasien 0 bulan sampai dengan dia mendapatkan operasi, dan setelah operasi itu juga kita rawat gitu ya, bersama dengan mitra-mitra Smile Train di seluruh Indonesia gitu. Jadi salah satunya adalah layanan nutrisi. Kenapa layanan nutrisi? Karena kan operasi sumbing itu ada syaratnya secara medis, Mas Rory. Jadi untuk bibir itu minimal usia 3 bulan, berat badan 5 kilo, terus hemoglobinnya minimal 10 gitu. Sehingga banyak anak-anak yang usia sudah 3 bulan tapi belum memenuhi berat badan yang disyaratkan. Sehingga layanan nutrisi itu diperlukan. Kemudian setelah bisa kemudian operasi tahap 1, tahap 2, kemudian ada juga setelah itu layanan terapi wicara gitu. Kemudian ada juga layanan selanjutnya ortodonsi. Jadi Apa itu kemudian ortodonsi, Mbak? ortodonsi itu perawatan giginya karena sebelum usia tertentu, misalnya 9-10 tahun sebelum mendapatkan yang namanya alveolar bone graft, karena kan kalau bibir sumbing itu kan nggak hanya bibir kebelah tapi gusinya juga kebelah kan gitu kan. Jadi untuk menutup gusinya sebelum itu seringkali kondisi giginya itu kita awamnya ngomongnya agak berantakan, sehingga perlu perawatan ortodonsi untuk merapikan giginya dulu sebelum mendapatkan operasi gusi itu, salah satunya gitu ya. Dan kemudian ada juga layanan psikososial ya. Yang memang kita baru banget itu mulai yang layanan comprehensive cleft care. Mungkin Mbak Desi boleh menambahkan. Iya, saya tambahkan. Jadi bibir sumbing itu kan memang prinsipnya adalah yang pertama adalah menyatukan celahnya dulu gitu. Jadi menyatukan celahnya supaya tertutup di usia yang seideal mungkin gitu ya, tadi pada usia 3 bulan. Nah, kalau kita ikuti tahapan itu di usia 3 bulan ditutup bibirnya. Nah, kemudian banyak juga yang
bibirnya itu celahnya sampai ke gusi, sampai ke langit-langit gitu. Nah, pada saat usia 1 tahun itu ditutup untuk celah langit-langitnya. Nah, disitulah dilihat perkembangan apakah gusinya nanti menyatu gitu. Nah, kalau tidak menyatu, ada lagi tindakan operasi gitu ya, pembedahan yang namanya alveolar bone graft untuk penyatuan gusi. Nah, setelah itu gusi disatukan kan anak-anak sudah mulai tumbuh gigi ya. Nah, seperti tadi yang Mbak Mona bilang juga, kalau giginya tidak baik gitu tumbuh dari gusi itu kan, nah itulah diperlukan perawatan ortodonti. Jadi inilah yang sekarang ini menjadi tujuan utama kami gitu dari Smile Train, bahwa kami tidak sekedar operasi dalam menyatukan celah, tapi juga perawatan yang berkelanjutan sehingga betul-betul pasiennya itu bisa mendapatkan perawatan yang maksimal, yang sesuai diharapkan. Dari hulu ke hilir gitu ya. Betul. Nah, termasuk speech therapy juga, karena kalau habis celah langit-langit kan terutama nih kalau yang misalnya usia perawatan operasi celah langitnya usianya yang di atas 5 tahun ya, karena rata-rata mereka sudah mulai berbicara ya, balita itu di atas 5 tahun kan sudah mulai berkomunikasi. Nah, mereka terbiasa dengan tidak menyentuh langit-langit karena langit-langitnya kan bolong ya. Jadi sehingga suaranya juga akan sengau. Mungkin perasaan anak ini dia normal bicara, tapi yang terdengar tentunya tidak sempurna. Nah, ketika itu ditutup, dia harus dilatih untuk supaya lidahnya sering menyentuh langit-langit karena sudah tertutup gitu. Nah, ini yang perlu effort luar biasa juga. Jadi nggak sekedar Smile Train, dokter Smile Train tuh nggak hanya sekedar melakukan operasi-operasi tadi. Ya, kami atau mitra-mitra, betul, mitra-mitra Smile Train, dokter-dokter itu memfasilitasi atau membantu prosesnya. Nah, untuk selanjutnya sampai apa hasil yang diharapkan, tentunya keluarganya yang berperan besar dalam hal ini gitu. Pertama, harus mempunyai keyakinan tinggi bahwa anak saya bisa sampai tahap ini, apa yang harus dilakukan gitu. Jadi harus kerjasama yang luar biasa gitu untuk mendapatkan itu semua, dari mulai perawatan pasca operasi harus seperti apa gitu. Nah, ini yang sebetulnya target kita untuk mengedukasi sebanyak-banyak mungkin. Nah, kita terima kasih banget nih Mas Rory juga bisa mengundang kita untuk bincang-bincang ini, karena ini sebenarnya orang yang nggak perlu tahu, atau bahkan mungkin ada di antara yang join sekarang ini belum pernah lihat bibir sumbing gitu, tapi mereka kan nggak tahu kalau setiap bulan Smile Train itu membantu hampir 600 operasi Indonesia loh Mas. Setiap itu bulan ini yang menjadi concern kami gitu loh. Jadi supaya aware gitu. Jadi bayangkan kalau berapa anak yang tidak ditindaklanjuti harus putus sekolah hanya karena sumbing, yang tadi kita bilang Mbak Mona bilang cuman nggak lebih dari 1 jam gitu kita sudah bisa menyatukan celahnya tadi gitu. Jadi biarlah gunung aja yang sumbing, gunung sumbing, tapi anak-anak jangan sampai ada yang sumbing di sekitar. Iya, artinya edukasi sedini mungkin nggak usah malu atau nggak usah putus asa gitu loh. Ini aku menarik banget. Ada cerita soal anak yang namanya Ivan atau Evan gitu dari Bandung ya, yang kabarnya dia sempat sempat dibully ya. Terus akhirnya sekarang udah dioperasi. Gimana tuh Evan? Aduh, ya ini ceritanya menyentuh sekali ya, karena bukan hanya Evan yang bibir sumbing, tapi 2 saudara lainnya juga. Jadi ibu bapaknya ini punya anak 3 yang semuanya menderita bibir sumbing gitu. Semuanya itu. Iya, dan ibunya itu hebat luar biasa gitu, dengan mempunyai anak 3-tiganya kondisi celah bibir dan celah langit-langit loh ya. Nah itu tentunya luar biasa lah ya tantangan yang dihadapi, sampai justru ayahnya yang menyerah gitu ketika harus mempunyai atau seperti realistanya dia mempunyai anak 3 bibir sumbing, tapi ibunya yang terus percaya diri bahwa dia bisa mengantar anak-anaknya menjadi anak-anak yang berprestasi. Nah, kalau mungkin sekarang apa kabar mereka, Mbak? Mereka baru aja di bulan Oktober kemarin itu perform, bisa main perkusi loh di depan kita. Nah, ini yang melulu lantakan perasaan kita, bahwa karena kita melihat mereka dulu usia berapa gitu loh ya Mas Rory, itu sekarang tampil di depan kita, perform dengan keterampilan mereka, dengan penuh percaya diri. Nah, ini yang harus menjadi contoh buat keluarga anak-anak yang lain, bahwa mereka juga bisa seperti Evan gitu.
Tapi aku juga pengen mengucapkan terima kasih sih sama Smile Train. Ini ibaratnya kalian memberikan kesempatan kedua buat anak-anak ini ya, Tuh. untuk tumbuh dan juga untuk hidup lebih lebih baik gitu. By the way ada juga cerita soal si Alit. Siapa ini Alit? Apa yang menarik dari Ah. Ini Smile Alit Train ini? sebenarnya ada nih di sini, tadi saya lihat nih. Alit join Oh, Oh nih iya, Ali Alit. join. Hai Nah, Alit. Alit ini luar Hai biasa Alit. mungkin. Coba deh aku undang kali ya. Alit mungkin bisa kirim request boleh nggak Alit? Ya, setia Alit Alit kalau masih Bentar monitor. ya, setia Alit ya. Coba mana nih? Belum masuk nih setia Alit. tadi Sambil tadi kita aku tunggu. lihat itu. Jadi Iya, ceritanya oke. gimana? Alit ini ceritanya gimana Mbak? Nah, Alit ini adalah salah satu pasien Smile Train juga. Jadi dia adalah sejak lahir dengan kondisi bibir sumbing dan celah langit-langit, tapi luar biasa ibunya dan keluarganya mendukung ya. Dia termasuk anak yang beruntung gitu. Jadi di usia yang sekolah dasar dia sudah dioperasi, kemudian juga terus sampai ibunya merasa bahwa anak ini sudah mendapatkan semua yang diarahkan oleh dokter gitu. Cuman ya tadi karena dia agak terlambat mendapatkan operasi, yaitu tadi di operasi celah langit-langitnya tuh ketika dia sudah sekolah dasar gitu. Jadi dia perlu latihan luar biasa untuk sampai suaranya itu bisa Oh, mendekati sempurna gitu kan. Dan memang anak ini luar biasa perjuangannya. Dia mengisi, dia dibully ya. Dia selalu bilang, tapi apa jawabannya dia? Ketika ada orang yang ngeledek dia atau ngina itu, dia bilang saya balas dengan bercanda, Bu. Betapa kuat ya, kuat Iya. banget gitu loh luar dia biasa anak ya. ini gitu ya, karena dia justru menjadi bercanda gitu. Kalau kita jujur tentu itu bentuk pembelaan diri ya, artinya daripada saya harus melawan, lebih baik saya ikut bercanda bahwa it look like fine gitu kalau kamu ngejek saya. Oke, Gitu. Mbak, ini aku Ya. pengen, ini juga aku pengen tanya sih berkaitan dengan Alit. Ya. Ada pertanyaan dari Mbak yang namanya Tiang Yojo, pasti dari Jogja nih. Sampai usia berapa bisa dapat operasi bibir sumbing dari Smile Train? Dan juga melihat kondisi, tadi dikatakan Alit agak terlambat tuh, karena dia Ya. akhirnya pas masuk SD, kemudian vokalnya dia harus kerja keras untuk latihan. Maksimal berapa sih sebenarnya? Kalau untuk bibir sumbing ya, celah bibir sumbing itu tidak ada batasan usia. Kita punya pasien waktu itu umurnya sudah 70 tahun dioperasi untuk bibir sumbing. Nah, kalau untuk celah langit-langit sampai ada usia juga 40 tetap bisa dibantu operasinya. Namun kembali lagi kalau untuk berharap untuk dapat berbicara mendekati normal itu tentunya sangat sulit dan harus diikuti dengan latihan suara tadi, speech therapy tadi gitu. Ya, betul. Oke, Jadi ada golden oke. Jadi, age-nya Mas Rory. Iya, Ini kalau operasi betul. sumbing ini ada golden age-nya. Jadi kita harapkan pasien-pasien itu bisa dioperasi paling lambat di usia 2 tahun untuk langit-langitnya gitu. Jadi 1 sampai 2 tahun. Kalau Iya. bibir kalau bisa as soon as possible memenuhi persyaratan yang tadi, Nah. berat badan, usia itu kita bisa tapi betul semua tergantung dari pasiennya sih seperti Alit Iya. gitu ya, dia menyadari tapi dia terus berlatih dan Ya. dia sekarang sudah lulus sarjana elektro loh, perempuan. wow. Dan juga Luar biasa sekarang jadi bekerja di Kementerian Pembangunan Desa ya kalau nggak Iya. salah. Jadi hebat deh, pokoknya Yes. kita kagum dan dia Unstoppable. juara pencak silat gitu. Jadi itu dia bilang kalau saya diledek saya uber, saya kejar gitu kan. Jadi Sekarang yang meledek gua banting, Mbak. iya gitu. Jadi luar biasa dia sekarang sebagai ikut bergabung juga pekerja sosialnya Smile Train Indonesia. Membantu kita untuk artinya kamu lihat saya deh gitu. Kalau dia yang menyampaikan itu kan dia bisa bilang kamu lihat saya nih gitu loh. Ini ada yang Itu komentar nih Mbak Adabari. Doakan lancar buat anakku awal Desember mau tindakan operasi langsung. Ya. Ada juga Amin. Amin. Bas, Semangat. terima kasih Smile Train, anak saya sudah operasi. Ini Iya. sukses story yang menyentuh ya dari teman-teman ya. Ya. Ini Anyway, semangat jadi- ibu-ibu itu kan luar biasa. Ya. Jadi ini sejak tahun 2002, aku juga tadi dikasih info bahwa teman-teman udah mengoperasi lebih dari 95.000 anak, ya kan? Yes. Dan nanti di tahun 2022, teman-teman akan menuju ke 100.000. Angka 100.000 Yeah. mengoperasi anak bibir sumbing, teman-teman jadi bayangin 100.000 orang
banyak Di suara. Indonesia loh, hanya Di di Iya, Indonesia Indonesia. hanya sampai di tahun Indonesia. 2022 itu Iya. sebelum mencapai angka 100.000 itu kayak gimana program teman-teman? Dan mungkin juga bisa ceritain perjuangannya kan? Perjuangannya, Ini Mbak aduh, Desi yang paling lama nih Mas Rory. perjuangannya itu ya itu tadi gitu. Yang paling sulit sebenarnya ketika Smaltrend Smaltrend ada di Indonesia adalah meyakinkan masyarakat bahwa kita benar-benar gratis gitu. Betul. Gitu. Jadi menyampaikan bahwa ada loh program yang benar-benar gratis itu justru challenge-nya pada saat itu, Mas Rory. Mungkin orang berpikir, masa iya sih zaman sekarang beneran ada gratis gitu? Jangan-jangan cuman gratis ini tapi nanti dimintain duit juga gitu loh. Nah, itu yang membuat mereka juga kan takut gitu ya ke rumah sakit gitu. Nah, itu yang sebenarnya tantangan luar biasa buat kita gitu. Nah, kami bersyukur banget punya mitra-mitra yang rumah sakit besar, terus kemudian ya dengan rumah sakit militer juga gitu kan, yang ketika kita bilang gratis ya gratis gitu, nggak ada alasan ABC-nya gitu. Nah ini yang akhirnya bisa membuktikan supaya mereka nggak ragu lagi untuk mencari atau ikut dalam program bantuan Smaltrend. Gitu. By the way, daerah mana yang paling banyak teman-teman tangani? Pada daerah mana? Tergantung populasi juga sih, Mas betul. Rory. Jadi kalau penduduknya banyak, ya otomatis juga akan lahir bayi dengan kondisi sumbing juga banyak gitu. Bagaimana dengan kayak di Indonesia bagian timur, Mbak, Papua, terus NTT? Ya, memang penanganan di sana memang kita belum memiliki mitra, Mas Rory. Itu tantangan paling besarnya kita juga salah satunya ya. Kita belum ada mitra yang artinya kita belum bisa melakukan operasi pasien setiap saat itu daftar itu belum ada. Tapi cara yang kita lakukan adalah kita dengan membuat kegiatan bakti sosial. Artinya kita mengirimkan mitra kita, tim medis dari mana-mana, dari Pulau Jawa kebanyakan ya, dari Pulau Jawa ke wilayah-wilayah tersebut, dan kita mengadakan kegiatan bakso secara reguler gitu. Reguler misalnya dalam 3 bulan sekali gitu misalnya, kayak gitu. Jadi kita tetap membantu pasien-pasien di sana. Jadi ya Go ahead. program operasi saya tambahkan dikit ya Mas Rory. Jadi programnya itu berjalan baik yang reguler artinya kapan saja dia bisa datang ke rumah sakit yang memang sudah ada program Smaltrend. Jadi kapan saja dia bisa datang daftar, kemudian untuk diproses kapan operasinya. Nah, seperti yang tadi Mona bilang bahwa kalau yang belum ada mitra, kita jadi jemput bola. Kita mendatangkan tim medis dari mulai dokter bedahnya, dokter anestesi, perawat, semua kita bawa untuk menuju ke daerah yang memang kita akumulasi dulu jumlah pasiennya di sana, dilakukan di rumah sakit yang memenuhi standar persyaratan Smaltrend dengan perlengkapan ruang operasi dan medis yang lengkap. Dan kalau kurang juga kita tetap tim medis akan membawa peralatan itu. Jadi sedemikian persiapan gitu yang memenuhi standar safety and quality dari Smaltrend gitu untuk penanganan operasinya. Sebelum 100.000, apa aja kegiatannya? Sebelum 100.000, aku tuh pengen banget ya awareness kita tuh bisa jalan gitu loh, Mas. Masyarakat tuh kayak kemana lah, udah begitu lahir gitu, atau setidaknya ketika dia terdetek gitu hamil, anak kan sekarang USG ya sudah bisa tahu benar. Jangan sampai khawatir gitu, fokus aja supaya bisa melahirkan dengan semangat dan dia tahu dia mesti kemana gitu. Ada Smaltrend itu sih fokusnya gitu, supaya ada don't worry. Smaltrend ya teman-teman. Smaltrend gitu, itu loh Mas Rory. Mungkin bisa jelasin Mbak kegiatan menjelang 100.000 2022 kayak gimana aja tuh? Kegiatan menjelang 100.000 kita ya. Kita sih persiapan tetap koordinasi dengan para mitra kita di Indonesia, karena kita rencana melibatkan banyak pihak ya, tidak hanya mitra-mitra, juga rekanannya Smaltrend yang sering berkolaborasi juga dengan Smaltrend, ada juga para donatur tentunya, baik corporate maupun individual, dan nanti Mbak Desi mungkin bisa menambahkan bahwa kita akan mengadakan rencananya hybrid gitu. Jadi yang online juga bisa menonton ya, terutama yang di wilayah-wilayah jauh ya dari Jakarta.
Jadi bisa tetap ikut mengikuti, ikut berpartisipasi dan merayakan selebrasi kita ini gitu. Oke. Gimana Mbak? Empowering former patient sih. Artinya Oke. kita ingin menunjuk dari 100.000 pasien ini gitu. Apa yang mereka bisa forward untuk adik-adik mereka gitu yang sekarang sedang persiapan untuk mendapatkan operasi gitu. Jadi mereka bisa pay forward atau memberikan semangat, bahkan Ini juga tadi kayak kalau banyak bisa banget ya. donating. Yes. Ya. Tadi juga banyak banget orang-orang tua yang sudah memberikan ucapan terima kasih pada Smile Train karena anak-anaknya udah operasi gitu. Tapi mungkin ada nggak pesan atau ibaratnya motivasi dari Mbak berdua buat orang tua yang saat ini belum pede, belum yakin, masih percaya pada mitos dan mereka masih enggan untuk mengantarkan anak-anak ke operasi. Kalau saya cuman sampaikan bahwa nomor satu paling pertama adalah harus jadi ibu atau orang tua yang kuat. Karena kalau udah jadi ibu dan orang tua yang kuat, pasti ada jalan yang terbaik yang untuk diberikan untuk anaknya gitu. Dan tentu saja bisa diperhatikan kan kalau anak kuat itu pasti juga ibunya juga dari ibu yang kuat gitu. Kuat dalam artian badai seperti apa juga dia pasti kuat. Nah, apalagi udah ada Smile Train gitu. Oke. Mungkin dari Mbak Mona, Mbak apa? Ya, ibu-ibu memang yang memiliki anak yang lahir dengan sumbing, kami paham dan kami tahu banget perasaannya bahwa ini hal yang sangat-sangat tidak mudah untuk dijalani gitu kan, karena banyak juga yang merasa tidak berdaya, kok anakku lahir sumbing, selain itu kok aku nggak bisa menyusui dengan baik. Tapi ingat ya ibu-ibu bahwa ini bukan suatu kesalahan atau suatu aib, bahwa jangan khawatir, sumbing itu bisa diperbaiki, bisa dibantu, kita bisa memberikan senyuman baru dengan mengikuti persyaratan dan sabar aja sampai usia berat badannya cukup. Jadi jangan khawatir, anak-anak ini bisa hidup menjadi anak-anak yang hebat. Ya, salah satu contohnya tadi ada Alit, ada pekerja sosial kami juga, ada Rahmat yang di Aceh, walaupun celah bibir dan langit-langit, tapi semangat terus menjadi somebody, menjadi orang yang berprestasi gitu. Dan itu banyak itu banyak banget anak-anak ini menjadi anak-anak yang berprestasi. Jadi jangan khawatir bahwa itu bukan kesalahan kita, ibu, keluarga, suami atau nenek kakek gitu, tapi fokus ke masa depan bahwa ini bisa diperbaiki gitu sih. Iya. Terakhir, dan berani speak up ya, speak up. Artinya saya punya anak bibir sumbing, so what gitu. Jadi seperti itulah. Jadi be brave ya. Gitu. Oke. Dan toh sekarang juga solusinya ada. Gratis lah ya. Yes. Terakhir pertanyaanku Mbak, apa yang ini teman-teman yang lagi nonton ataupun siapapun bisa berkontribusi? Caranya gimana? Berkontribusi. Wow, ini aja udah kontribusi nih, ikut. Artinya dia nonton join di IG Mas, kita bincang-bincang sama Mas Rory malam ini tuh, itu sudah kontribusi yang luar biasa. Jadi dia jadi tahu kemana, atau setidaknya mungkin dia nggak pernah tahu, akhirnya jadi tahu, mungkin ada temennya, tetangga, lingkungannya, dia bisa bantu menyampaikan informasi. Yang kedua juga tentunya mensupport berapa sih biaya operasinya. Nah itu juga kita dengan sangat-sangat senang hati bisa ada di QRIS-nya Smile Train Indonesia di website gitu ya. Karena juga tentunya tetap mereka membutuhkan biaya-biaya supaya mereka mendapatkan senyuman baru mereka gitu. Artinya kalau teman-teman mau nyumbang misalnya donasi, bisa ke website atau mungkin bisa minta DM kali ya, kirim langsung Instagram, betul. Minta akses gimana caranya biar bisa transfer bantuan. Iya, betul. Di sosial media Smile Train Indonesia tuh ada QRIS-nya untuk donate ya gitu. Terus juga nomor rekening untuk bisa membantu adik-adiknya untuk bisa mendapatkan senyum baru.
Oke. Atau juga Jadi sharing informasi mengenai kegiatan bakti sosial kita ada di Facebook, Instagram itu as simple as that tuh udah sangat ya, membantu. ya. Mas Oke. Rory juga. Jadi Ya. teman-teman please banget jangan cuma heboh 11-11 ya Mbak ya, tapi yuk kita sisihkan Oh iya. sebagian yang kita punya buat bantu adik-adik dan juga buat bantu Thank you. Smile Train Terima Amin. untuk Thank you. mengoperasi kasih. adik-adik Terima yang kasih diberi sumbing. So thank you banget. banget Mbak Desi, Thank you Mas Mbak Mona, Rory. makasih banget Aku mau ya. tanya boleh nggak Mas Rory? Boleh Boleh tanya nggak? dong. Pesan-pesannya Boleh, Mas Rory gimana ke Ini ada teman-teman dan juga keluarga, ke ada Smile Train keluarga juga, dan keluarga keluarga bibir pasien? sumbing yang keluarga pasien bibir sumbing loh Yang yang jelas, khusus ya. melihat bincang Yang jelas kita. aku pengen mengapresiasi sih keberanian dan juga semangat dari para orang tua, Bapak Ibu yang membawa anak-anaknya untuk dioperasi bibir sumbing, karena saya yakin itu bukan hal yang mudah. Apalagi kita mungkin tinggal di lingkungan yang cukup konservatif atau mungkin di daerah pedesaan begitu yang satu berita, langsung nyebar satu desa. Itu nggak gampang Benar, banget. benar Bang. Tapi saya mau ucapkan terima kasih dan aku hargai banget perjuangan orang tua yang melawan itu semua kata-kata bisikan-bisikan tetangga, kata-kata buruk, kata-kata yang bikin sakit Betul, hati, ditawan betul. semua ya. Dan akhirnya berani untuk show up, berani untuk speak up, dan berani untuk mengambil tindakan itu. Karena Wow. dengan mengambil tindakan Thank itu you. berarti nyelamatin nasib anak ini gitu dan Betul. Betul, memberikan masa kesempatan hidup depannya. Iya, Iya. kedua. Betul. betul Oke. banget. Bahkan dengan menyampaikan informasi aja itu kan sudah memberikan kesempatan untuk menjadi meraih masa Iya. depan mereka yang lebih baik loh ya Mas Iya. ya gitu. Oke. Jadi thank you Thank you banget Mbak banget. Desi, Mbak Mona. Kita thank you juga, banget, Mas Rory. Perjuangannya. Thank Mas you. Rory. Teman-teman buat yang mau nyumbang, buat yang mau donate, langsung ke Instagram Smile Train Indonesia, informasinya lengkap di sana atau DM adminnya Thank untuk you. gimana kita cara donasi. Yay. Oke. Thank you Thank very you ya much. semua. Terima kasih banyak. Bye. Terima Bye. kasih semuanya Terima kasih. juga yang sudah Terima kasih. menyaksikan. Dadah. Dah.